Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia dan semoga dalam kondisi sehat ya. Saudara, kali ini kita berjumpa dalam kuliah evaluasi pendidikan seni. Untuk topik kita pada hari ini adalah prinsip-prinsip dalam penilaian kelas. Saudara sekalian, setelah pada minggu sebelumnya saudara mempelajari berbagai teknik penilaian serta berbagai instrumen dalam penilaian kelas, khususnya untuk implementasinya dalam pendidikan seni dengan memperhatikan berbagai domain, ya, baik itu aspek pengetahuan, aspek sikap dan keterampilan. Nah, kali ini kita akan masuk secara lebih spesifik berkenaan dengan apa-apa yang harus diperhatikan di dalam mengelola penilaian kelas. Kita sebut sebagai prinsip-prinsip dalam penilaian kelas. Nah, saudara, dalam penilaian berbasis kelas ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan ya oleh guru, oleh pendidik, atau oleh dosen atau oleh pengajar ya dalam kriteria namanya sendiri-sendiri. Nah, yang pertama itu adalah prinsip validitas ya. Kedua ada prinsip reliabilitas. Ketiga ada prinsip holistik. Yang keempat ada prinsip berkelanjutan. Kelima prinsip objektivitas. Dan keenam adalah prinsip mendidik. Ya. Nah, saudara, apa itu validitas? Ya, validitas adalah sebuah prinsip yang mana menempatkan sebuah penilaian kelas itu harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya. Jadi validitas pada prinsipnya adalah kemampuan ya, sebuah penilaian untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya tentunya, dengan alat yang sahih tentunya ya, agar sesuatu yang diukur itu dapat diukur dengan baik oleh penilaian, maka penilaian itu harus mampu dipercaya dan harus sahih. Ya. Alat yang dipakai ya, atau instrumen penilaiannya harus terpercaya dan sahih. Dalam pembelajaran seni misalnya ya, khususnya seni tari, contohlah seni tari, misalnya ada sebuah kompetensi dasar yaitu mempraktikkan gerak tari secara berkelompok ya misalnya, atau memperagakan gerak tari titik. Nah, kita lihat dulu ya kompetensi dasarnya. Jika kompetensi dasarnya adalah mempraktikkan gerak tari, maka tidak tepat jika penilaiannya itu menggunakan penilaian tes, gitu ya, tes tertulis, gitu ya. Maka itu tidak valid. Mengapa tidak valid? Karena penilaian tes tertulis itu tidak dapat mengukur sesuatu yang hendak diukur. Apa itu yang hendak diukur? Yaitu performansi mempraktikkan tari. Nah, jadi harusnya menggunakan penilaian lain yang bisa merekam mempraktikkan gerak tari tadi. Nah, dan misalnya dalam pembelajaran seni rupa misalnya, pembelajaran seni rupa di dalam kompetensi dasar memahami unsur-unsur dan prinsip pada gambar ilustrasi. Memahami unsur-unsur dan prinsip dalam gambar ilustrasi. Itu sangat kognitif, saudara. Nah, tetapi bila penilaiannya itu menggunakan teknik penilaian diminta praktik menggambar ilustrasi, maka itu tidak valid. Mengapa? Karena instruksi-instruksi di dalam melakukan penilaian diminta untuk mempraktikkan itu tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya diinginkan. Jika kompetensinya itu penguasaan teoretik, ya, penguasaan pemahaman, pengetahuan, maka yang valid adalah menggunakan instrumen berupa soal-soal tes yang mampu merekam sejauh mana penguasaan materi itu bisa dilakukan dalam domain pemahaman. Ya. Nah, contoh lain misalnya dalam pembelajaran seni musik, ya, ada sebuah kompetensi menyanyikan lagu, ya, menyanyikan lagu daerah setempat misalnya. KD-nya menyanyikan lagu daerah setempat. Maka penilaian yang valid apabila menggunakan penilaian unjuk kerja, ya, bukan mengerjakan soal, ya, karena soal itu pemahaman. Tetapi kalau KD-nya itu diminta menyanyikan lagu, KD-nya itu skill menyanyikan lagu, maka penilaiannya adalah penilaian unjuk kerja. Itu valid ya, karena sesuainya teknik penilaian atau instrumen penelitian yang dipilih sesuai dengan apa yang ingin direkam. Ya, atau ingin diketahui di dalam penilaian itu.
Jika menggunakan penilaian tertulis dalam menguji menyanyikan lagu tadi, maka itu tidak valid. Itu ya saudara, jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa validitas di dalam penilaian kelas adalah penilaian harus mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang sahih dan dapat dipercaya. Prinsip kedua adalah prinsip reliabilitas. Ya, reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi atau keajegan ya hasil penilaian. Misalnya begini, apabila guru ingin menilai dengan unjuk kerja, maka penilaian tersebut akan dikatakan reliable apabila hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila untuk unjuk kerja itu dilakukan dengan kondisi yang relatif sama. Sekali lagi ya, misalnya apabila guru menilai dengan unjuk kerja, maka penilaian tersebut akan dikatakan reliable apabila hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila unjuk kerja itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Jadi harus acik ya. Jadi sebuah teknik penilaian atau sebuah instrumen penilaian itu dilakukan dalam situasi yang lain, dalam kondisi yang relatif sama, maka harusnya memberikan hasil yang relatif sama antara satu kelas dengan kelas yang lainnya ya, atau antara satu waktu dengan waktu berikutnya. Itu ya. Oleh sebab itu saudara, untuk menjamin penilaian yang reliable ini, maka petunjuk pelaksanaan unjuk kerja dan penskorannya misalnya jika memilih teknik penilaian unjuk kerja harus jelas. Ya, kejelasan petunjuk penilaian itu dapat membantu kita agar menjaga reliabilitas sebuah penilaian. Ya, begitu juga untuk penerapan teknik penilaian tes, pilihan ganda dan sebagainya. Ya, harus dijamin keajegannya, reliabilitasnya. Ya, kita simpulkan sekali lagi bahwa reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi atau keajegan hasil penilaian ketika sebuah teknik atau instrumen penilaian itu digunakan dalam satu waktu ke waktu berikutnya atau dalam satu kelompok ke kelompok berikutnya dengan kondisi yang relatif sama. Nah, berikutnya saudara ada teknik penilaian prinsip penilaian ya. Yang ketiga adalah menyeluruh atau holistik ya, menyeluruh atau holistik ya. Nah, prinsip ini berkaitan dengan keseluruhan dalam penilaian itu harus mencakup seluruh domain. Artinya apa? Penilaian yang dilakukan harus secara menyeluruh mencakup domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, ya, sehingga tergambar profil kompetensi peserta didik. Jadi, saudara, Bapak, Ibu bisa menggunakan berbagai teknik penilaian berdasarkan apa kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Jadi, teknik penilaian itu beragam caranya, ya, sesuaikan dengan kompetensi dasarnya atau sesuatu yang ingin dinilai. Dengan demikian, maka keberagaman kompetensi peserta didik itu dapat terekam secara seluruhnya. Jadi satu teknik penilaian itu bisa saja cocok untuk menilai satu aspek tertentu, tetapi penilaian yang lain juga cocok untuk menilai aspek yang lain. Jadi agar gambarannya menyeluruh, maka penilaian harus dilakukan secara menyeluruh pula, ya, atau holistik. Keempat adalah prinsip berkesinambungan. Jadi penilaian dilakukan secara terencana. Jadi harus terencana, harus bertahap, dan harus terus-menerus dilakukan untuk apa? Untuk mencapai gambaran kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu, ya. Harus berkesinambungan, harus berkelanjutan. Nah, misalnya ada penilaian harian, ya. Kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada juga penilaian di akhir semester, ya kan? Nah, bahkan di tiap aktivitas pembelajaran di kelas pun proses penilaian itu bisa berlangsung sepanjang proses belajar di kelas itu oleh guru, ya, penilaian proses itu. Nah, harus berkelanjutan dan berkesinambungan, ya, atau kontinuitas. Kelima adalah prinsip objektivitas, saudara, ya. Apa itu objektivitas atau objektif? Yaitu penilaian harus dilaksanakan secara objektif, ya, tidak subjektif. Ya, hilangkan aspek-aspek subjektivitas di dalam penilaian, ya. Sebisa mungkin kita menghindari aspek subjektivitas dalam penilaian. Untuk itu, ya, seorang penilai, seorang pendidik seni itu harus adil, harus merencanakan sebaik mungkin kegiatan penilaiannya serta dapat menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor.
Jadi subjektivitas itu dapat dihindari ketika kita mampu membuat kriteria yang jelas di dalam penilaian. Nah, persoalannya biasanya tidak pada tes-tes pilihan ganda ya, tapi pada penilaian yang berbasis unjuk kerja. Apalagi kita menilai praktik, menilai sikap, ya harus jelas nih skornya, harus jelas ya. Jika tidak jelas kriterianya, maka kita akan terjebak pada subjektivitas tadi. Misalnya ya, kita akan menilai kegiatan pembelajaran berkarya lukis. Jadi harus jelas kriteria dalam tahap persiapan. Apa yang harus dinilai? Kriterianya apa dalam tahap persiapan itu? Mendapatkan poin sangat baik itu ketika apa kondisinya? Membuat sangat baik ketika apa kondisinya dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam rubrik penilaian ya itu kriteria itu harus sudah dijelaskan sehingga penilaian bisa berlangsung secara objektif ya. Baik. Nah, terakhir adalah prinsip mendidik. Ya, ingat Bapak Ibu, saudara-saudara bahwa penilaian itu tidak ditujukan untuk menjustifikasi bodoh pintarnya seseorang, ya hebat dan tidaknya seseorang, tetapi harus berorientasi pada mendidik. Ya, apa itu? Yaitu proses penilaian harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran, ya baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Jadi guru juga bisa bercermin dari kegiatan penilaian itu. Ya, kok nilainya itu rata-rata jelek semua, kok di bawah rata-rata semua, ya. Kok nilainya sedikit-sedikit, mengapa? Ya jangan-jangan yang salah adalah pendidiknya, gitu ya. Apakah cara mengajarnya yang jelek? Apakah penyampaian materi tidak dengan media yang menunjang misalnya? Nah, itu harus bisa disampaikan ke sana. Jadi harus bisa berorientasi untuk melakukan perbaikan atau refleksi terhadap pembelajaran. Nah, selain itu ya penilaian juga harus dapat meningkatkan kualitas belajar siswa, membina peserta didik atau siswa agar apa? Agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi penilaian itu harus bijak, saudara-saudara, agar penilaian tidak sebatas menjustifikasi, tidak sebatas judgement, tetapi harus berorientasi mendidik. Ya, dengan penilaian peserta didik tidak boleh patah semangatnya, tetapi harus terus bangkit semangatnya justru dari hasil penilaian itu. Nah, demikian saudara-saudara berkenaan dengan 6 prinsip utama di dalam penilaian kelas. Ya, kita lanjutkan dengan sesi diskusi di Elena. Ya, terima kasih. Selamat berdiskusi dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.